Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Izati dengan NIM 2201324. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi ketatausahaan, yang dimana mata kuliah administrasi ini diampu oleh Ibu Nrizra Gistituati dan Ibu Vivi Nuldana. Yang pertama yaitu ada konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha atau sering juga kita disebut tata laksana merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi. Dalam bahasa Inggris, ada yang menyebut sebagai clerical work atau reporting and recording system atau office management, yaitu semua mekanisme yang dapat membantu memperlancarkan, meningkatkan aktivitas dan efisien proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan, sehingga administrasi tersebut berjalan dengan lancar. Menurut Deliang G, administrasi merupakan terbagi beberapa bagian, yaitu pertama menghimpunkan, yaitu kegiatan-kegiatan mencari data, mengusahakan tersedianya segala keterangan yang terjadi belum ada, sehingga siap untuk dipermukakan jika diperlukan. Yang kedua itu mencatat, yaitu kegiatan membutuhkan dengan berbagai alat tulis sehingga terwujudnya tulisan yang dapat dibaca. Yang ketiga yaitu menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu. Selanjutnya yaitu materi kedua yaitu tentang proses tata persuratan. Surat merupakan alat komunikasi antara dua pihak yang merupakan tulisan dalam kertas atau lainnya. Tujuan utama seorang menulis surat tidak lain adalah untuk dikirimkan atau ditujukan kepada pihak lain di luar organisasi atau perusahaan. Ada beberapa fungsi surat. Yang pertama, wakil dari pengirim surat. Kedua, bahan pembuktian yaitu sebagai bukti yang terwujud dan tertulis. Yang ketiga, sebagai acuan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Yang keempat, alat ukur kegiatan instansi yaitu surat dapat berisi berbagai macam informasi yang bertujuan memberikan informasi kepada penerima surat. Yang terakhir yaitu sarana memperpendek jarak, yaitu seseorang atau instansi yang berada di daerah lain dan berjarak jauh tetap dapat berkomunikasi. Jenis-jenis surat yaitu ada surat berdasarkan jangkauan, terbagi menjadi dua, yaitu pertama surat ekstern, yaitu surat yang berasal dari dan untuk instansi lain luar. Yang kedua surat intern, yaitu surat yang berasal dari dan ke sesama bagian dalam lingkup. Yang kedua, jenis surat berdasarkan keaslian surat, yaitu surat asli, surat tembusan, surat salinan, dan surat petikan. Yang ketiga, jenis surat berdasarkan bobot informasi, terbagi menjadi dua, yaitu surat penting dan surat biasa. Yang keempat, jenis surat berdasarkan sifatnya, yaitu surat sangat rahasia, surat terbatas, dan surat biasa. Selanjutnya, materi tentang proses tata kearsipan. Menurut Wagimin dan Endang Martini, agar supaya surat-surat yang diterima oleh suatu kantor tidak mudah hilang, hendaknya penerima surat dipusatkan pada satu bagian, yaitu
Bagian loket dianjurkan kepada petugas pos atau petugas kantor yang lain untuk menyerahkan surat-surat pada loket. Dalam hal ini, penerimaan surat masuk, petugas penerima surat harus mengumpulkan dan menghitung surat-surat yang masuk serta meneliti ketetapan tujuan dari surat tersebut. Yang keempat, proses tata ruang kantor atau sekolah. Proses tata ruang kantor atau sekolah pertama yaitu perencanaan dan teknik penyusunan tata ruang kantor. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perencanaan office layout. Yang kedua, teknik penyusunan. 3, pelaksanaan tata ruang kantor. 4, faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ruang kantor, yaitu cahaya, warna, udara, suara. Terakhir, materi tentang keterlibatan guru dalam administrasi ketetausahaan sekolah. Telah disebutkan pula bahwa tugas utama guru yaitu mengelola proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah merupakan sistem pendidikan nasional, dan di samping sekolah, sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen. Komponen lainnya, guru harus juga memahami apa yang terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan kerjanya. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama ketetausahaan sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.